dapat kami sampaikan bahwa benar yang sudah diberitakan oleh media bahwa diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan yang saat ini kasusnya dalam proses penanganan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Untuk penanganannya berdasarkan perintah Bapak Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, kita segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera melakukan cek TKP, di mana TKP ini di salah satu warung yang berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Kita lakukan cek TKP, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan terhadap korban dan saksi yang lain. Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ya, nanti perkembangan ke depan akan kita sampaikan lagi. Tentu saja dari penyidik, khususnya unit PPA Polres Tangerang Selatan, karena anak diindikasi di bawah umur, maka ada penanganan yang lebih berbeda. Kemungkinan nanti juga akan didampingi oleh tim dari psikologi. Untuk korban terhadap luka yang dialami sudah kita lakukan visum akibat dari perbuatan kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku yang saat ini kita masih dalam proses penyelidikan. Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Pokoknya nggak usah komen banyak ya sekali. Kenapa jemput lagi si ini jadi Yo, kenapa sedih, Kak? Mana saya? Mana Kak? Udah. Jadi gimana, Bang? Ya wajar dong, kan ini suatu masalah. Masa orang nggak boleh nangis? Wajar aja dong, manusiawi kan. Maksudnya dia lah, curhat apa? Kasarnya kayak curhat lah ya. Ya artinya tetap dia mau. Ya dia menceritakan aja. Tidak menyatakan seperti itu, tapi menyampaikan aja. Kalau kesahnya disampaikan. Karena majelis juga kepengennya apa sih? Bang, benar. Ada sisi ketika dia nangis, terseduh-seduh ketika sedang menceritakan sesuatu di hadapan majelis hakim yang kita nggak tahu kenapa, karena itu semuanya nggak kelihatan, hanya terlihat dari luar. Dan itu jelas masih terbawa sampai luar karena Ricis masih dalam kondisi yang namanya mode defensif, jadi dia masih nggak mau ngelihat ke luar, badannya masih agak meringkuk seperti ini dan dia masih matanya sembab. Buat saya ketika Ricis masuk ke ruang persidangan, ekspresi yang paling kelihatan itu ekspresi nervous ya. Iya, jadi lebih cenderung pada dia senyum beberapa kali, tapi itu senyum sopan, bukan senyum yang happy gitu, senyum nervous. Lebih banyak kan nervous ya, dia cium tangan, itu adalah penanda bahwa dia masih memegang etika, bahwa dia masih seorang istri dan nikah itu sedih, sudah pasti itu. Gitu ketika ya ketika mereka, apakah kemudian mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan, belum tentu. Bahwa mereka sedih ya, bahwa mereka sedih ya. Dari sisinya Ricis, bahwa kemudian dia tidak mau untuk balik ke Rian, artinya ada sesuatu yang sangat mengganggu Ricis yang membuat kemudian dia udah selesai, mungkin sudah terlalu banyak ditolerir gitu oleh Ricis. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang atau sama orang itu tersangka, saya itu nggak mungkin kasih, tau nggak? Anak saya itu udah kehilangan anaknya, kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, tau nggak sebenarnya anak saya tuh, saya tuh lebih tahu anak saya, tau nggak? Enggak nak, kamu tuh dihujat nak, mama nggak terima, dia udah kehilangan anak, tau nggak?
takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cuci saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana. Keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. BAP ya, Pak? BAP. Aku udah kehilangan cucu. Anak makin hari berkembang kayak Dante, bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante seperti apa. Itulah karena kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dari bapaknya Dante ke saya. Jadi dia nggak tahu update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa, anaknya sudah bisa renang apa belum, dia nggak tahu. Apalagi ini kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air, apalagi trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti gitu. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah atas permintaan penyidik. Beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi, entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana tuh. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playgroundnya. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang komplek. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Ternyata bener pas saya datang airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa butek? Oh itu lagi mau dikuras Bu, kemarin habis weekend, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.